biasanya orang kaya itu masin, biasanya. Tapi banyak juga orang kaya baik. Tapi biasanya masin. Yang paling parah udah miskin, masin lagi. Oh, waduh. Dalam miskin ki cerai boleh. Ya Allah, apa ada si Anda laki? Malaikat pada bingung kan? Ada je orang apa ada si Anda laki? Cik bisa kepat ya kan? Iya paling enggak kita miskin pura-pura lah kan, pura-pura baik. Tore lagi sebedena pura-pura lah. Udahlah miskin masin lagi. Wakillatul wara'i ay adamuhu, yang terakhir yang kelima, orang yang condong terhadap dunia. Killatul wara'i adalah takwaro. Artinya takwaro adalah senantiasa terjerumus ke dalam barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qada bihudah ila yaumi liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-ahizza, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para rekan-rekan jamaah Majelis Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada Sohibul Bait, Sohibul Hajah sekeluarga, Ustadz Yasin sekeluarga, mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asyarata. Adapun ini adalah maqalah atau nasihat yang ke-16. Sekarang masuk kepada nasihat yang ke-16. Apa yang ke-19? 19. Nasihat yang ke-19 ini datang an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, la yajtami'u fi hadhihi zamani li ahadin ma la illa wa indahu khamsu khisalin ay sifatin madmumatin. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, la yajtami'u fi hadhihi zaman, tidak akan pernah berkumpul fi hadhihi zamani, di dalam waktu, di dalam satu waktu, li ahadin, bagi seseorang, mala yang condong siapa man, illa wa indahu, kecuali wa indahu ialah di hadapannya ahad, khamsu khisalin, adapun 5 beberapa perkara. Jadi katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, dalam satu waktu tidak akan ada satu perkumpulan atau tidak pernah berkumpul dalam satu waktu bagi orang yang condong terhadap dunia, kecuali dia mendapatkan 5 perkara, ai sifatin madmumatin, dia mendapatkan 5 perkara sifat-sifat yang tercela. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang yang cinta terhadap dunia, maka dia akan mendapatkan 5 sifat yang tercela. Yang pertama, tulul amali. Yang pertama adalah tulul amali, banyak angan-angan. Ai artinya tarkubu ma yustab'adu husuluhu. Artinya tarkubu, mendekat siapa man ma kepada sesuatu, yustab'adu husuluhu, yang semakin menjauh husuluhu apa mendapatkan emak. Nah ini yang pertama. Orang yang obsesi hidupnya dalam waktu ke waktu, dari masa ke masa, detik ke detik, menit ke menit, tahun ke tahun, bulan ke bulan, obsesinya hanya untuk mengumpulkan dunia. Katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka sejatinya dia itu terobsesi terhadap 5 sifat yang tercela. Nah ini yang perlu kita bahas pada kesempatan berbahagia ini. Jadi orang hidup di dunia, ternyata obsesi kehidupannya adalah hanya semata-mata ingin mencari kehidupan di dunia. Berarti sejatinya dia sedang mengumpulkan 5 perkara yang tercela. Yang pertama apa? Tulul amal. Dia pasti banyak angan-angan, karena obsesinya hanya dunia. Bagaimana kehidupan yang akan datang untuk hari demi hari, waktu demi waktu, ini yang hanya dipikirkan. Bagaimana besok mau makan, bagaimana besok sekolah anaknya, bagaimana besok kalau sudah pendidikan sudah selesai. Nah, ini yang dipikirkan hanya obsesi duniawi saja.
Maka sejatinya kalau tulul amal seperti ini, aitarku mayustafadu husuluhu, justru semakin sulit, semakin syarat, semakin susah untuk mendapatkannya. Semakin susah. Ini sifat yang tercela. Kemudian yang kedua, wa khirsun ghalibun. Yang kedua, semangat orang yang mencari obsesi dunia. Nah, ini sifat tercela. Farrohibu, maka adapun orang yang semangat fit dunia, di dalam dunia ini, orang yang semangat di dalam dunia ini maksudnya bagaimana? Mulawamun, adalah tercela. Wa talibu fuduliha, adapun orang yang mencari lebihnya dari dunia, matmumun, adalah tercela. Senang terhadap dunia itu tercela. Kemudian kita mencari dunia ini lebih dari yang kita butuhkan juga tercela. Artinya cela cokop, ngakan la cokop, keodian la cokop, Roma la andi, mobil la andi, apa la andi, ki kurang melolo. Yang seperti ini dicela. Ini dicela oleh agama. Warrugbatu, adapun senang, senang itu mencari dunia maksudnya bagaimana? Warrugbatu, adapun senang, innama tahtassu bima jawaza haddal hajati. Hanya tertentu apa senang, bima dengan harta, jawaza yang melewati apa ma haddal hajati, kepada batasan dari kebutuhan. Nah, kita hitung biar kita nggak terjebak terhadap apa yang disebut oleh Imam Sufyan As-Tsauri, biar dunia kita menjadi dunia yang berkah. Mau sampean, misalnya lakon sampean setiap hari mulai mangkar kol petok sampai pelemah kol lema, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala nilai-nilainya kok kosong, tidak ada nilai keagamaan sama sekali. Tentunya kita nggak mau. Bagaimana caranya agar supaya dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari ini tetap bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah ya tetap alakoh ya polana. Pas ekoca senang terhadap dunia ini ndak boleh pas juto melelak gelem alakoh tekak lagi kiri bini ini kan lepakun sampai aku rokokan. Ini keliru juga, salah juga. Maksudnya bagaimana? Ndak boleh kita senang terhadap dunia melebihi dari apa yang kita butuhkan. Artinya kita ini lebih cinta, lebih suka terhadap sesuatu yang memang terkadang orang lain yang memiliki yang kita inginkan itu. Artinya seneng ngabes ke orang lain, Pak. Cobalah misalnya duduk seperti ini di antara kita. Terkadang kita ngomongkan kawan kita kalau dia itu nyaman. Padahal belum tentu posisinya dia itu yang andaikan kita menempati, kita akan merasakannya nyaman. Sementara dia yang kita rasakan nyaman, dia pada bingung dia, kakek nyaman gitu. Dia kan begitu. Ah, ya kan? Sama-sama punya masalah masing-masing. Saya mungkin, beliau bilang ke saya, atau Bang Mul bilang ke saya, nyaman untuk di kiai, nyaman banyak sesowan, banyak saya neraki rokok, banyak saya iya pun neraki rokok, pun datang pun masalah menolong. Saya tanya lagi orang tua anak gula seneka, apa tak sakit kepala saya? Justru saya juga bilang, jadi kau nyaman bang tak punya beban. Ternyata seketika saya menjalani kehidupan seperti Bang Mul tak kuat. Berat kan? Nah, ini yang disebut oleh Imam Sufyan As-Tsauri, bahwa kehidupan kita yang maksudnya kita boleh senang dengan dunia, tapi tidak boleh kita senang itu jawaza haddal hajati, melewati dari yang dibutuhkan oleh kita sendiri. Ya kalau kita dikasih misalnya kebutuhan kita hanya langsat, kita sudah diberi oleh Allah langsat, ya syukuri alhamdulillah. Andi langsat berdayaan kita tak eter, malah langsat ning orang kocak nyaman. Kan lucu, tahan ntar desa. Ngapain kalau ndak kita makan langsat kita di depan, kan begitu, artinya kita kurang syukur. Kita syukuri kerjanya kita. Alhamdulillah kan begitu, udah bahagia menurut kita kan begitu. Kita sukses berarti. Wal fudulu, dan adapun mencari dunia yang lebih, innama yantaliku ala ma zada ala qadril kifayati, adalah mencari dunia ala ma zada, atas sesuatu zada yang lebih apa ma ala qadril kifayati, berdasarkan ukuran cukup. Jadi lebih dari cukup ini yang tidak disenangi atau tidak disukai oleh agama, tak senangi bi Gusti Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Laisa khairukum man tarakat dunya lil akhirati walal akhirata lid dunya. Laisa khairukum, tidak ada khairukum apa sebaik-baik di antara kalian, man adalah orang, taroka yang meninggalkan siapa? Man ad-dunya, kepada dunia, lil akhirati karena akhirat. Ini ingat.
Tidak ada yang dimaksud sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang meninggalkan dunia karena akhirat. Wah, bodoh neng masjid melulu. Pagi masjid, kol sanga masjid, kol 12 masjid, kol 10, kol telo masjid, maghrib masjid. Ternyata kan kita oke di masjid kan. Tak gelem keluar nyandi ini kan ternyata oke di masjid. Ini tidak baik juga kata Kanjeng Nabi. Bukan berarti kalian yang kemudian hanya untuk akhirat saja, tidak mementingkan terhadap dunia, tak alaku sama sekali. Bukan berarti kalian berada di dalam sebuah kebaikan benih. Kalau ibadah melulu astagfirullah melulu. Anak misalnya sakit mau sekolah butuh biaya, bininya butuh betul dan nyari di bilik. Ini tidak baik juga. Tidak baik. Kata Kanjeng Nabi, man laisa khairukum man tarakat dunya lil akhirat. Bukan berarti kamu yang kemudian meninggalkan dunia, tidak mau mencari dunia hanya gara-gara kalian untuk ibadah kepada Allah, bukan berarti itu adalah perbuatan baik. Sebaliknya juga walal akhirat alid dunya. Meninggalkan akhirat tak gelem abojeng hanya gara-gara alakoh. Bektona abojeng letak abojeng. Duhur lewat beri jalan. Asar macet, maghrib lesoh. Isa tedung. Nah, sopu ngalak toju. Aduh lah aku ngaji melulu. Pansoronya mana odi? Nyaman ngelak toju. Nyaman ngelak toju. Nah, ini salah juga yang seperti ini. Kata Kanjeng Nabi bukan berarti ini yang baik. Ini juga tidak baik. Yang baik bagaimana kata Kanjeng Nabi? Walakin akan tetapi khairukum adapun sebaik-baik di antara kalian man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Bahasanya Nabi keren kan? Man akhadha min hadhihi wa hadhihi adalah orang yang menjadikan dunia untuk akhirat. Ini keren. Dia kerja, kemudian hasil sebagian dari dia bekerja dia infakkan untuk kas misalnya sompengan beda iuran untuk kiai Rabu sisihkan tekal 20.000 masa tak nyumbang sekali kan cek sarana gelu dekat ternyata aduh ya Allah 20.000 nyumbang lah tekal 20.000 kan begitu maksudnya ini kita gunakan Kanjeng Nabi ini sebaik-baik di antara kalian adalah yang menjadikan dunia ini untuk agama. Ini kan salah satu dakwah dengan datangnya kiai misalnya. Guru kita datang ke Kalimantan Barat ini. Ini ajang dakwah atau tidak? Dakwahnya sangat luar biasa. Ya berilah kita untuk sumbangan. Kalau kita mendatangkan beliau tidak mampu mungkin ngasih tiket 1 juta, 2 juta kan tak mampu. Kalau 20.000 kita sisihkan dari hasil kerja kita. Misalnya kita parkir, kita ngojol, kita kerja bangunan. 20.000 masa tak mampu? Terlalu. Atau 10.000 lah kita niatkan agar supaya kita tak terjebak misalnya kan, tak terjebak bisa guna Kanjeng Nabi bahwa kita menjadikan dunia ini sebagai apa keburukan untuk kita di akhirat kan salah, hanya mementingkan dunia. Nah, maka banyak sih contoh-contoh yang lain misalnya kita kerja kan tidak sangka-sangka, misalnya dengan kerjanya kita punya gaji lebih misalnya kan, ijuk toju neraktir kancana ngopi, diniatkan sedekah. Ini yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi. Kan bagus yang begitu. Melaki rokok begitu kan? Alhamdulillah. Enggak, rokok aku masih ada. Enggak, saya enggak nyinggung saya. Enggak nyinggung ya. Yasin. Ya balai melaki ini sekelas. Ya Allah. Jadi kata Kanjeng Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang menjadikan dunia untuk akhirat. Bahwa ladang dunia ini kita jadikan untuk akhirat. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, nikmal matiyatu ad-dunya. Sebaik-baiknya kendaraan ad-dunya adalah dunia. Maksudnya kendaraan bagaimana? Orang menuju akhirat ini pakai kendaraan. Kendaraannya apa? Dunia. Tidak bisa kita masuk akhirat tanpa lewat dunia. Lewat tadi Bang. Langsung ke akhirat. Lewat padang 12. Kan tak mungkin, kita tetap harus lewat dunia. Maka sebaik-baiknya kendaraan untuk menuju akhirat adalah dunia. Fartahiluha tuballighukum al-akhirata. Fartahiluha maka berkendaralah kalian semua kepada dunia, tuballighukum maka akan sampai siapa kalian al-akhirata kepada akhirat.
Maka dengan adanya dunia ini kita jadikan ajang terbaik bagi kita sebagai kendaraan kita untuk masuk ke akhirat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya kendaraan kan nyaman, Bu. Sampean, Bu, dari mana? Pak, entar Kak Kanto. Kan pakai motor, nyaman tak nyaman? Nyaman. Kan nyaman. Coba jalan soko sampean. Muntah. Totok artinya. Nah, maka kita jadikan kendaraan dunia ini sebagai kendaraan untuk menuju akhirat. Ya contoh lah misalnya uang dunia. Apa yang kita punya ini dunia. Misalnya ada lah logikanya. Sampean misalnya mau pergi kemana saja, ini sampean perlu ndak megang duit biasanya? Entar ke Mekah, aku biasanya bang. Ke Malaysia, aku biasanya bang. Entar Kak Kanto, nyambi biasanya. Paling 5.000 masuk ketok. Nah, maksudnya bagaimana? Uang yang kemudian ketika kita miliki ini agar supaya bernilai ibadah itu seperti apa? Misalnya orang mau ke Mekah, dia megang duit ini ketika di Mekah duit Indonesia ini terpakai nggak di sana? Kan nggak bisa, harusnya ditukar nggak? Ditukar, maka dari duit rupiah menjadi rial. Kalau ke Malaysia menjadi ringgit. Lah kalau ke akhirat mau jadi apa ini? Kan itu kargiye borok ya. Sehingga ketika kita punya amal di dunia yang kita pegang nanti di akhirat, kita tenang-tenang sampean banyak duit ke Mekah. Walaupun duitnya rupiah. Kemudian sampean tukar, nyaman aja, tenang aja. Oh, cok di PC. Lah begitu kehidupan kita. Ketika kita di dunia ini cok mati tak nyambi PC, ya benih kayak PC ini pemasok ke kuburan itu bukan begitu. Kayak orang Cina itu kan pemahamannya begitu. Uangnya dia bawa dimasukkan ke dalam kuburan, bukan begitu. Pemahamannya adalah uangnya itu kita tukar dulu. Sebagaimana kita berangkat ke luar negeri, berangkat ke Mekah, ke Malaysia, kita tukar dulu agar duitnya itu menjadi sesuatu yang bisa kita transaksikan di sana. Kalau misalnya uang sana rial, ya jadi rial bisa kita transaksikan. Ya kalau misalnya di akhirat, ya pesedekah aki kita transaksikan. Dama, ya udah tersebahas boleh. Iya itu sudah maklumun minad dini bid-darurah. Masa mau di mana mau diterima? Oh, berarti tak gaul ya, tak berkawan berarti dia. Waqala Ali bin Abi Thalib, berkata siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ad-dunya daru sidqin liman saddaqaha. Adapun dunia adalah rumah kejujuran. Liman saddaqaha, bagi orang saddaqaha yang membenarkan siapa manha kepada rumah kejujuran ini. Ya, artinya ibarat kaca, Bang. Rumah kejujuran. Artinya begini, kita kaca kan tak nipu deh. Misalnya kita berada di depan kaca. Kalau pakai baju merah ya merah enggak? Kemudian kalau misalnya kita pakai baju merah, kita mengingkari, "Jod angkelam biru." Di kaca tetap merah. Yang kita pakai tetap merah. Maka di dunia apa yang kita perbuat nanti di akhirat akan kita tuai, akan kita peroleh. Ya pala bajingan yang itunya ning akhirat ya sah kan begitu. Maksudnya seperti itu. Darusidkin bagi rumah kejujuran bagi orang yang membenarkan. Wadaru najatin liman fahima anha, dan rumah kesuksesan bagi orang yang faham siapa man anha dari rumah kesuksesan ini. Artinya dunia ini ya kalau orang misalnya dia jadikan dunianya untuk ibadah kepada Allah, maka dia menjadi orang yang sukses. Wadaru ghinan, dan rumah kekayaan liman tazawwada minha, bagi orang tazawwada yang mencari bekal siapa man minha terhadap dari rumah, minha dari rumah. Jadi rumah kekayaan kita pengen kaya ya bekalnya di dunia. Jadi ketika di akhirat kita akan kaya raya. Maka kalau kaya raya nyaman gitu bisa jamin-jamin. Itu yang disebut dengan syafaat. Misalnya kok sogi ibadah melolo kan, dunia banyak, saya sedekahkan kepada orang, saya sedekahkan untuk anak yatim, saya sedekahkan untuk ibu yatim, saya sedekahkan untuk iya masa anak melolo bang. Tengok, yo pak ya, iya bukan boleh lah bang, Nasir. Itu tengok, curiga saya. Enggak, saya jujur ini. Ya kita berbuat baik, maka kebaikan yang kita amalkan ini menjadi apa? Amal kekayaan untuk kita. Sehingga ketika kita banyak ini amalnya ketika di akhirat bisa enggak kita jamin? Bisa kita jamin. Jadi ibarat begini, Pak. Kalau misalnya kita masuk akhirat nih, ibarat saya bawa Bang Mul. Bang Mul nih enggak punya amal misalnya kan. Di dunia ini saya banyak uang, saya ajak ke mall. Ikut tetap Bang Mul nih.
ke mall. Tapi pertanyaannya dia ini bisa beli-beli enggak kalau tak saya jamin? Dia tak bisa beli-beli. Ya kun, wah, celep ya di mall, nyaman. Nengok anak saya main dia cuma nengok. Ya kan, saya main sama anak saya dia cuma nengok. Kalau saya kasih duit baru dia bisa main. Ya kira-kira begitu orang gandol. Orang gandol seperti itu. Ya kita gandol ke ulama ya dah iyalah kira-kira. Kira-kira. Ya masuk surga nyaman kan senyaria kenikmatan cuma melarat. Kalau kecuali kita mendapatkan syafaat. Ini nyaman orang yang gandol. Beda dengan kita bawa ongkos sendiri kan bebas kita jadi bos royal gitu kan. Kayak misalnya Bang Udi nyampe BCTV kan royal kan jamin kan. Kecuali kaki lah mana jamin. Minta jamin terus gitu. Sampai. Biasa anak buah Bang. Yang terakhir wasyuhun syadidun ay bukhlun muta'un. Nah, orang yang condong terhadap dunia, syuhun syadidun ay bukhlun muta'un, cereen, kikir yang sangat. Biasanya orang kaya itu masin, biasanya. Tapi banyak juga orang kaya baik. Tapi biasanya masin. Yang paling parah udah miskin, masin lagi. Oh, waduh. Dalam miskin ki cerai boleh. Ya Allah, apa ada si Anda laki? Malaikat pada bingung kan? Ada je orang apa ada si Anda laki? Cik bisa kepat ya kan? Iya paling enggak kita miskin pura-pura lah kan, pura-pura baik. Tore lagi sebedena pura-pura lah. Udahlah miskin masin lagi. Wakillatul wara'i ay adamuhu. Yang terakhir yang kelima, orang yang condong terhadap dunia. Killatul wara'i adalah takwaro. Artinya takwaro adalah senantiasa terjerumus ke dalam barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Ini untuk orang-orang yang cinta terhadap dunia. Mudah-mudahan inilah walaupun sedikit, mohon maaf saya ndak belajar soalnya. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Saya akhiri hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.